Halo semua, terima kasih sudah mampir di channel Keriting Asli dan Alami. Hari ini hari Rabu, jadi Rabu baru tahu, pengetahuan baru di hari Rabu. Saya Mercy, terima kasih sudah mampir. Terima kasih untuk semua yang sudah subscribe dan selalu nonton saya punya video. Thank you so much and for your support. So appreciated with that. Dan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe and tindis itu tombol yang bilang subscribe supaya kamu gabung dengan saya juga, karena setiap hari Rabu saya bikin video tentang pengetahuan yang saya pelajari. Sebelum saya bikin saya punya YouTube, saya sudah pelajari banyak sekali pengetahuan tentang kesehatan, tentang kulit, tentang kesehatan rambut dan kesehatan pada umumnya. Dan ini yang membuat saya pikir saya mau bagi-bagi pengetahuan ini di setiap hari Rabu. Dan yang sudah ini ke episode yang keempat, semuanya tentang rambut. Nanti saya mau lanjut tentang kesehatan pada umumnya dan juga kesehatan kulit. Karena saya pikir ini pengetahuan yang sangat bagus yang saya bisa bagi-bagikan ke saya punya subscribers dan semua yang nonton saya punya video. Jadi saya harap kamu juga bisa gabung dan subscribe supaya bisa dapat pengetahuan yang saya mau bagi-bagikan. Oke? Saya pikir pengetahuan itu sangat bagus karena pengetahuan itu adalah jendela untuk perkembangan, jendela atau pintu, the door to growth, to personal growth. Jadi bagus untuk punya pengetahuan yang berdasarkan sains, pengetahuan yang betul, yang berdasarkan fakta, supaya itu bantu untuk membuat kita punya diri maju, kita punya personal growth gitu. That's my lecture today. Anyway, hari ini kita mau lanjut dengan topik yang sebelumnya, karena minggu lalu saya bahas tentang pengetahuan rambut beruban, kenapa sampai rambut beruban. Jadi hari ini saya lanjut setelah kita pelajari tentang apa itu melanin, apa itu enzim catalase. Jadi topik yang selanjutnya tentang apa yang kita bisa buat supaya kita bisa mempertahankan produksi melanin dan produksi catalase di dalam kita punya tubuh. Dan ini yang kita akan bahas hari ini, oke? Alright, so seperti banyak hal tentang kesehatan tubuh, ini semua kembali ke nutrisi, makanan yang kita makan. Makanan-makanan yang perlu dikonsumsi untuk bantu mempertahankan produksi enzim catalase adalah makanan-makanan yang mengandung koper. Koper itu salah satu logam, bahasa Indonesianya tembaga, dan juga ada zinc, dan juga kalsium, kemudian vitamin-vitamin seperti vitamin E, vitamin B. Vitamin B ada beberapa vitamin B ya, vitamin B kompleks pada umumnya, tapi yang paling bagus untuk kesehatan rambut adalah vitamin B5 dan vitamin B12 karena dia membantu peredaran vitamin E, dia membantu peredaran sirkulasi di kita punya kulit kepala, jadi dia membantu untuk menyalurkan segala macam nutrisi-nutrisi yang kita makan ke kesehatan pertumbuhan rambut dan juga kulit. Dan untuk rambut, vitamin B12 dan vitamin E, vitamin B5 bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut. Jadi kuncinya itu tentang nutrisi yang kita makan, makan makanan yang bergizi dan makanan yang membantu untuk bukan saja untuk kesehatan rambut, bukan saja untuk kesehatan kulit, tapi juga untuk kesehatan tubuh begitu. Jadi makanan-makanan yang mengandung tembaga seperti daging ayam, kemudian dari liver, terutama dari liver, dan juga yang paling bagus itu dari tiram. Jadi tiram itu apa? Oysters. Di bahasa Inggrisnya oysters. Kayaknya itu bahasa Indonesianya tiram. Biar tiram itu sangat tinggi sekali dengan koper dan zinc, dan itu yang bagus sekali untuk mempertahankan, membantu memproduksikan enzim catalase di dalam tubuh. Selain itu juga petatas dengan kentang, tapi kalau cara masaknya itu dihindari dengan untuk digoreng, karena proses menggoreng itu sebenarnya dia merusak enzim itu. Jadi lebih bagus itu untuk kalau direbus dan juga di steam atau dibakar gitu.
jadi petatas dengan kentang, tapi kalau dibanding petatas dia lebih tinggi daya untuk membantu enzim katalase dibanding dengan kentang. Kemudian juga onion and garlic, bawang bombay dan juga garlic. Jadi bagus untuk pakai ini di dalam makanan setiap hari, terutama kalau bikin salad gitu, untuk macam onion gitu, untuk salad itu bagus. Tapi juga biasa dipakai untuk bikin onion juice yang dipakai untuk ditaruh di rambut. Saya sendiri sudah pakai selama dari bulan dari bulan November ke bulan Desember. Saya pakai onion juice setiap minggu. Saya mau pakai lagi karena dia bantu sekali untuk bikin rambut mengkilat dan rambut hitam juga. Jadi onion dengan garlic, kemudian juga kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini seperti kacang almond, kacang walnut, kacang tanah, pokoknya kacang-kacangan. Kacang-kacangan sangat bagus sekali, sangat tinggi dengan dia punya mineral-mineral seperti zinc dengan copper, karena zinc dengan tembaga itu dua dari logam yang sangat perlu sekali untuk tubuh, bukan saja untuk kesehatan tapi juga untuk untuk kesehatan kulit dan juga untuk kesehatan rambut. Dan dengan vitamin-vitamin seperti yang tadi saya sudah bilang, vitamin B12, vitamin B5, vitamin E itu bagus sekali untuk, pada dasarnya sangat bagus untuk pertumbuhan rambut dan kesehatan rambut, dan itu yang membantu juga untuk membantu mempertahankan produksi katalase di dalam tubuh. Jadi pastikan untuk makan makanan yang penuh dengan vitamin-vitamin seperti ini, mineral-mineral seperti ini. Daunan hijau juga sangat bagus untuk mempertahankan, membantu produksi katalase. Alpukat juga bagus, apalagi saya punya catatan. Celery juga bagus. Mushroom sangat bagus sekali. Mushroom itu jamur-jamuran dan kacang-kacangan, dan juga sunflower seed atau biji-bijinya bunga matahari, dan juga biji-biji dari pumpkin itu apa, saya selalu lupa, labu. Itu juga sangat bagus karena dia mengandung ini semua enzim-enzim, mineral-mineral, micronutrients, karena kebanyakan kita hanya pikir untuk macam yang nutrients yang besar ya, seperti karbohidrat, seperti protein, seperti lemak, seperti begitu, tapi kita lupa tentang micronutrients seperti magnesium, kalsium, kemudian seperti zinc dan juga seperti copper. Jadi ini barang minerals yang kita punya tubuh ini sangat perlu untuk kesehatan pada umumnya, dan juga untuk rambut dan juga untuk kulit. Dan banyak sekali pengetahuan yang saya pelajari tentang micronutrients ini karena saya pelajari tentang kesehatan tubuh. Untuk pelajari saja karena saya sangat tertarik untuk pelajari hal-hal seperti itu, dan juga membuat saya mendapat pengetahuan untuk bagaimana saya jaga supaya saya punya kulit tetap bagus, kulit rambut tetap bagus. Dan hal yang berikutnya yang sangat penting adalah konsumsi air minum, air putih ya, karena kita punya tubuh ini 60% itu adalah air, dan organ-organ yang besar seperti jantung dan paru-paru dan otak pakai hampir lebih dari 50% air yang kita konsumsi. Jadi bayangkan kalau kita tidak minum banyak air, semua air minum yang kita minum yang tidak banyak itu dia langsung disalurkan untuk menjalankan organ-organ yang penting itu, organ-organ seperti jantung, paru-paru, otak yang pakai air banyak sekali di dalam kita punya tubuh. Akhirnya di bagian-bagian yang lain yang sisa-sisanya tidak terlalu banyak, jadi akhirnya kita punya kulit dan kita punya rambut itu yang menderita karena tidak ada air sudah habis karena air semua dipakai untuk disalurkan ke otak, ke jantung, ke paru-paru, lambung, liver, hati dan segala macam, pokoknya organ-organ yang penting. Jadi itu yang salah satu notion yang saya pelajari waktu saya pelajari tentang kesehatan tubuh pada umumnya.
salah satu identifikasi dari bagaimana kita punya tubuh kasih tahu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu yang rusak, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Kita punya tubuh akan kasih tahu pertama, gejala yang pertama akan muncul itu dari indikasinya dari kita punya kulit dan kita punya rambut atau kita punya kuku. Karena ini yang macam di ujung-ujung gitu toh, karena ini yang setelah segala sesuatu yang kita makan, nutrisi yang kita makan, dari kita punya makanan dan minuman, dari air yang kita minum, itu semua disalurkan ke organ-organ yang penting, seperti yang tadi saya bilang itu. Jadi yang sisa-sisanya baru dikasih ke kita punya kulit dan kita punya rambut. Jadi bayangkan kalau tidak cukup semuanya masuk ke organ-organ penting dan kita punya rambut dan kulit tidak dapat porsinya. Akhirnya rambut kering, rambut brittle, rambut gampang putus-putus, rambut tidak sehat, sama juga dengan kulit. Jadi message saya hari ini, pelajaran yang saya kasih hari ini adalah bahwa pastikan untuk makan makanan yang sehat, makan makanan yang teratur, hindari makan makanan yang bikin tidak bagus seperti fast food, seperti sugar. Sugar is another session. Saya bisa bahas tentang sugar, tentang gula di salah satu video berikutnya kalau mau tahu, karena mind blowing. Ya, jadi hindari makan makanan yang bikin tidak bagus untuk kesehatan pada umumnya, karena dampaknya akan kelihatan di kulit dan di rambut. Dan ini yang sudah saya terapkan di sini ya sudah bertahun-tahun lah. Saya terapkan di sini dan saya bisa lihat dampaknya dari saya punya kesehatan, terutama dari saya punya kulit dan saya punya rambut. Jadi itu yang saya mau bagi-bagikan. Ini statement yang saya kasih tahu karena saya pengalaman sendiri bagaimana saya punya rambut, dia punya pertumbuhan sangat cepat, dan juga bagaimana saya rambut hitam sekali begini karena saya pastikan untuk terapkan ini. Terus juga selain barang-barang yang saya makan, apa yang saya taruh di saya punya rambut juga sangat bagus untuk mempertahankan saya punya rambut tetap hitam. Contohnya onion, jadi bawang bombay itu. Terus saya juga pakai fenugreek. Fenugreek ini paling khasiat sekali untuk bikin rambut hitam, untuk topical dan juga bisa dimakan. Tapi saya tidak makan, sebenarnya bisa makan dia punya daunnya. Saya belum pernah coba dia punya makan dia punya daun, tapi saya cuma pakai dia punya biji-biji itu untuk bikin saya punya ramuan itu, dan juga untuk macam bikin masker rambut, jadi untuk dipakai di topical application. Tapi kalau makan juga malah tambah bagus lagi karena itu dari dalam tubuh untuk produksi catalase-nya. Kemudian juga yang saya pakai daun kari dan juga minyak kelapa. Dan ini semua yang saya pakai di saya punya rambut sejak saya mulai stop ke seluruh saya punya rambut, dan saya bisa lihat dan saya bisa rasa bahwa saya punya rambut dia punya elasticity sangat bagus dan sangat mengkilau dan sangat hitam. Dan saya punya rambut putih, saya cuma ada 2 saja, ada 1 urat di sini dan 1 urat di sini kalau tidak salah, itu saja, sebelum ada rambut putih sama sekali. So 43, 40 going 44 years old now, so itu yang saya bisa kasih tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf sini all over the place. You don't know how many I have to stop recording karena saya punya gardener dia ada datang dan dia bikin kasih bersih halaman di luar sini, potong ini tanaman-tanaman pagar ini, dan ya dia bikin bunyi-bunyi sekali sampai sepuh video nih macam stop. Jadi sekarang saya harus edit supaya saya taruh semua jadi satu video yang bagus dan informatif untuk kamu semua. Dan silakan kasih pertanyaan kalau ada pertanyaan, dan juga kasih like kalau kamu suka informasi yang diterima hari ini. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi di Rabu Baru Tahu yang akan datang. Minggu depan saya akan membahas tentang bagaimana saya jaga supaya saya punya badan ini tetap begini, karena saya pernah badan naik sampai sekitar 65 kilo. Nah, saya tinggi saya cuma 150, jadi saya ini pendek orangnya. Jadi kalau saya naik sampai lewat 60, saya pernah sampai 65 kilo, itu saya macam bulat begitu. Jadi itu
bagaimana saya mempertahankan untuk saya tetap badan langsing. Itu waktu itu tahun sekitar 2015, 2014, 15, 16 itu yang waktu saya badan masih besar. Tapi sekarang saya terapkan apa yang saya pelajari, jadi maintain my good healthy weight. Jadi itu yang saya mau bagi-bagikan di saya punya channel minggu depan. Oke, jadi kalau tertarik silakan subscribe dan pastikan untuk join di saya punya channel supaya belajar dan pengetahuan yang saya mau bagi di setiap hari Rabu, di Rabu Baru Tahu, pengetahuan baru di hari Rabu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.